Di pagi yang cerah, sesaat setelah tersadar, tampak Yukina sedang berada di dalam kapal yang kini telah berada di daratan. Dengan memegangi bagian belakang kepalanya, Yukina berusaha berdiri dan keluar dari kapal. Yukina teringat tentang peristiwa semalam setelah dirinya memandang ke arah lautan. Yukina baru pertama kali melihat secara langsung peristiwa sekejam itu. Dalam hati, ia berkata, Siapa yang memukulku semalam? sejenak Yukina berpikir, apa alasan mereka sehingga tega melakukan hal seperti itu? Kalau masalah hutang piutang, masa iya sampai segitu kejamnya? Kata Yukina dalam hati. Sesaat kemudian, Yukina teringat dengan temannya Tommy. Ia takut dan khawatir Tommy terlibat dengan peristiwa semalam. Yukina pun segera menghubungi Tommy melalui ponselnya. Wo Yukina, ada apa? Pagi-pagi nelpon gua. Kata Tommy dari balik ponselnya. Tom, kamu sekarang di mana? Kemarin kemana kamu? Tiba-tiba ngilang dari sekolah ah? Sahut Yukina dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Tommy. Buset dah, lu tanya apa interogasi? Iya, gua kemarin dapat kabar nenek gua meninggal. Jadi, ini gua lagi di Surabaya. Jawab Tommy, menjawab pertanyaan dari Yukina. Seketika Yukina terkejut dan menyampaikan belasungkawanya pada Tommy. Rasa cemas Yukina sedikit mereda karena Tommy tidak terlibat peristiwa yang dilihatnya semalam. Kedekatan yang terjalin sejak SD membuat Yukina sangat mempercayai Tommy. Yukina tahu bahwasanya Tommy memang mempunyai nenek yang tinggal di Surabaya. 2 hari kemudian, hari-hari Yukina berjalan normal seperti semula, tampak Tommy pun juga sudah kembali dari Surabaya. Perlahan, dirinya juga sudah mulai melupakan peristiwa 2 hari yang lalu. Saat-saat yang dinantikan telah tiba. Seluruh siswa sangat antusias dengan pentas seni yang diadakan oleh sekolahnya. Terlihat juga, banyak warga sekitar hadir dalam acara tersebut. Memanfaatkan momen ini, Yukina yang sejak awal tidak berani berbicara pada Tommy pun akhirnya memberanikan diri. Ia akan menceritakan peristiwa yang telah ia lihat beberapa hari yang lalu kepada Tommy. Tom, kamu tahu gak? Kenapa seminggu yang lalu aku telepon kamu? Tanya Yukina pada Tommy, membuka percakapan. Memangnya kenapa? Lu kangen ya? Hahaha. Sahut Tommy menanggapi pertanyaan Yukina dengan sedikit candaan. Kagak Tom, bukan gitu. Celetuk Yukina, kesal mendengar tanggapan Tommy. Aku ngeliat siswa yang godain aku dibunuh sama orang. Dia dilempar ke laut. Lanjut Yukina, menjelaskan peristiwa yang telah ia lihat. Hah, kok bisa? Terus, lu rekam gak kejadiannya? Sahut Tommy terkejut mendengar penjelasan Yukina. Ah, iya ya. Kenapa aku gak kepikiran buat ngerekam kejadian itu? Jawab Yukina tampak menyesal karena tidak merekam peristiwa yang telah dilihatnya itu. Lagian mana sempat aku ngeluarin HP buat ngerekam Tom? Ngelihatnya aja, udah gemeter ketakutan aku. Sudahlah yuk, daripada lu ngurusin yang kayak begituan, mending lu fokus ujian aja. Jawab Tommy menanggapi cerita Yukina dengan santai. Tapi Tom, seandainya aja aku punya bukti kuat, mau kulaporkan kejadian ini ke polisi. Kata Yukina yang geram dengan pelaku pada peristiwa kejam tersebut. Sejenak Tommy mengerutkan dahinya lalu berkata, Ribet kalau udah urusan sama polisi. Bisa-bisa, konsentrasi belajar lu terganggu.
2 minggu lagi, udah ujian nasional tahu. Seminggu kemudian, hari-hari Yukina tampak normal seperti anak sekolahan pada umumnya. Meskipun sedikit memikirkan tentang peristiwa tempo hari, Yukina juga konsentrasi belajar untuk ujian nasional minggu depan. Sepertinya beberapa siswa yang lain tampak heboh dengan peristiwa yang dilihat Yukina. Hal itu terjadi dikarenakan di luar sana banyak orang yang sedang membicarakannya. Pemilik warung di sebelah percetakan juga mulai heran karena salah satu pelanggannya tidak pernah kelihatan lagi. Semua siswa yang suka nongkrong di sana juga mengaku tidak tahu menahu di mana Johan berada saat ini. Yukina jadi tahu siapa nama siswa yang dilempar ke laut waktu itu setelah kabar menghilangnya siswa itu menyebar luas. Salah seorang siswa yang tinggal di dekat rumah Johan mengaku jika keluarga Johan juga kebingungan Johan tak kunjung pulang. Pihak kepolisian yang menerima laporan hilangnya Johan pun bergerak cepat menyelidikinya. Pihak kepolisian mulai melakukan olah TKP di warung sebelah percetakan dekat sekolah Yukina dan memeriksa beberapa saksi. Namun tidak ada satupun informasi petunjuk diterima oleh pihak kepolisian. Semua orang yang dimintai keterangan pun mengaku tidak tahu menahu sejak kapan Johan menghilang. Begitu juga sang pemilik warung yang mengatakan, Saya enggak terlalu memperhatikannya. Tuh si Johan udah sering, tiba-tiba ngilang gak pamit. Yang lain juga ada sih kayak dia, kalau selesai, ya langsung pergi aja. begitu penjelasan pemilik warung ketika polisi menanyainya. Yukina yang mengetahui hal tersebut pun ingin mendatangi polisi itu untuk memberikan beberapa informasi. Namun usaha Yukina dicegah oleh Tommy. Mau kemana lu Yuk? Percuma aja kalau lu gak ada bukti juga gak bakalan didengerin. Perkataan Tommy membuat Yukina mengurungkan niatnya. Dia merasa apa yang dikatakan Tommy ada benarnya, meskipun dalam hati, dia ingin para pelakunya tertangkap. Di sisi lain, Yukina juga takut waktunya untuk belajar akan ia habiskan hanya untuk memberikan kesaksian di kantor polisi. Gak kerasa, seminggu lagi udah ujian nasional aja nih. Kata Yukina dalam hati. Setelah hasil ujian diumumkan, Yukina yang menjadi juara pertama di sekolahnya berhak mendapat beasiswa untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Namun ia tidak tahu kemana harus melanjutkan pendidikannya. Beberapa teman dan gurunya menyarankan agar Yukina melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Dikarenakan parasnya yang seperti keturunan Jepang, sebagian temannya mengatakan sebaiknya ia melanjutkannya ke Jepang. Akan tetapi, Yukina hanya menganggap perkataan itu sebagai candaan saja untuknya. Dia merasa, melanjutkan pendidikan ke luar negeri adalah hal yang mustahil karena dia tak pernah sangat jauh dari keluarga. Hari demi hari berlalu, tampak Yukina belum bisa memutuskan bagaimana masa depannya. Ia dipusingkan dengan dua pilihan antara bekerja atau melanjutkan ke jenjang kuliah. Di sela-sela Yukina memikirkan masa depannya, tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Kenapa sih pada suka manggil aku Jepang? Aku kan bukan orang Jepang. Apa iya sih aku segitu miripnya sama cewek Jepang? Baru kali ini Yukina merasa gusar pada temannya yang selalu menganggapnya seperti gadis berkebangsaan Jepang. Hal itu membuatnya penasaran ingin bertanya pada ibunya, untuk sekedar memastikan jika anggapan temannya tidak benar. Setibanya di rumah, Yukina langsung menemui ibunya di kamar, setelah memberikan salam untuk ayahnya di teras. Tanpa basa-basi lagi, ia langsung menanyakan, Bu, kenapa sih? Banyak yang bilang aku ini kayak orang Jepang. Apa benar aku ini ada keturunan Jepang?
Sontak Ibu Yukina terkejut mendengar pertanyaan putrinya. Ibu Yukina merasa heran kenapa tiba-tiba Yukina menanyakan hal itu. Setelah beberapa kali didesak oleh Yukina, akhirnya ibunya mengatakan, Ngomong apa sih kamu ini? Kamu ya anak ibu sama ayah termuji? Loh Bu, aku tanya apa jawabnya apa? Lagian kenapa ibu jadi seperti panik gitu sih? sahut Yukina yang melihat ibunya berlaga aneh. Kedekatannya dengan sang ibu membuat Yukina tahu segala sesuatu tentang ibu. Dari gelagat ibunya yang aneh, membuat Yukina curiga ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Sesaat kemudian, betapa terkejutnya Yukina setelah mendengar pengakuan dari ibunya. Kini ibunya mengatakan jika Tarmuji bukan ayah kandung Yukina. Ibunya juga mengakui bahwasanya Yukina memang mempunyai darah keturunan Jepang dari ayah kandungnya. Sejenak Yukina terdiam tak mengerti apa maksud yang dikatakan oleh ibunya. Hingga ibunya kembali mengatakan, Memang benar, sebenarnya ayahmu adalah Hiroshi Satoru, bukan Tarmuji. Maafkan ibu yang baru memberitahu kamu sekarang. sekali lagi Yukina terdiam tak dapat berbicara apapun. Ia tampak terkejut menyadari jika Tarmuji bukan ayah kandungnya. Ia juga merasa kecewa kepada ibunya karena telah menyembunyikan kenyataan ini darinya. Lalu, di mana dia sekarang berada, Bu? Tanya Yukina pada ibunya tentang keberadaan ayah kandungnya saat ini. Setelah mendengarkan penjelasan panjang lebar dari ibunya, kini Yukina tahu jika ayah kandungnya sekarang berada di Jepang. 2 hari kemudian, Yukina yang belum menentukan bagaimana masa depannya, memutuskan menggunakan hak beasiswanya untuk berkuliah di Jepang. Hal itu dilakukannya karena ia penasaran dengan sosok ayah kandungnya yang tak pernah ditemuinya selama ini. Dengan membulatkan tekad, Yukina berangkat menuju ke Jepang untuk berkuliah dan mencari keberadaan sang ayah.